semesta, membuat Nyonya Ling Xiu sangatlah marah. Ini tidak sesuai dengan yang dia perkirakan. Segera Nyonya Ling Xiu menyerang. Akan tetapi fokus serangannya ternyata bukanlah Dewa Tixiu, melainkan Jiang Meng. Sehingga tubuh Jiang Meng berhasil dirasuki oleh Nyonya Ling Xiu. 小子，才能勉强接招。江猛，快跑！ 能啊！你 Dewa Tixiu memanggil Jiang Meng, akan tetapi dia sadar bahwa Jiang Meng sekarang di depannya bukanlah Jiang Meng, melainkan Nyonya Ling Xiu. Dewa Tixiu segera meminta agar Nyonya Ling Xiu segera keluar dari tubuh Jiang Meng. Sayang sekali sudah jelas bahwa Nyonya Ling Xiu tidak akan keluar dari tubuh ini, dan malah dia mengajak Dewa Tixiu untuk bersama-sama dengan dirinya mendapatkan kekuatan tertinggi yang ada di sini, dan kita berdua bisa mendominasi dunia. Jelas sekali Dewa Tixiu tidak akan mau, dan dia tetap meminta kembalikan Jiang Meng padaku. Namun Nyonya Ling Xiu hanya berkata bahwa menjadi tubuh dari rohku itu juga merupakan keberuntungan untuk gadis ini. 江猛，克制对雷霆的欲望。 天灵之体本就是一个柔，不管你是谁，我劝你乖乖脱离。一起获得这无上的力量。把江猛还给我！日区也是这丫头。 Nyonya Ling Xiu mencoba memikat Dewa Tixiu agar terus menyerap energi kristal yang ada di sini, karena kamu sebenarnya adalah kaisar kultivasi roh. Dewa Tixiu terus menyerang Nyonya Ling Xiu, akan tetapi karena Nyonya Ling Xiu menggunakan tubuh Jiang Meng, dirinya tidak bisa melukai Jiang Meng, membuat Nyonya Ling Xiu semakin di atas angin, karena dia tahu bahwa Dewa Tixiu tidak akan mungkin berani membunuh Jiang Meng. 对，没错，不要试着去躲。你以前那么爱，怎么不舍得对你？行，我在这儿呢。 Di lautan kesadarannya, Jiang Meng terus meminta agar kakak Xiao Chen jangan pedulikan aku, musnahkan saja dia. Namun tentu saja, Dewa Tixiu tidak bisa melakukannya. Sementara saat ini di sekitar pertambangan, terlihat ada Tuan Muda Wang dan para anggota klannya. Dia menyadari bahwa ada pergerakan di pertambangan kristal. Dia pun segera memerintahkan para penatua klannya untuk menyiapkan sejumlah besar meriam dan kepung pertambangan kristal itu. Nyonya Ling Xiu terus-menerus melepaskan energi kristal untuk diserap oleh tubuh Dewa Tixiu, karena dia ingin kaisar kultivasi rohnya bangkit kembali di tubuh Dewa Tixiu. Jiang Meng di dalam lautan kesadaran terus memberontak, dan dia sangat khawatir kepada kakak Xiao Chen-nya, sehingga perebutan tubuh antara Jiang Meng dan Nyonya Ling Xiu terjadi untuk sesaat. Namun pada akhirnya Nyonya Ling Xiu tetap mendominasi tubuh Jiang Meng. 小丫头，怎么停下来了？ Nyonya Ling Xiu berjalan perlahan-lahan ke arah Dewa Tixiu, akan tetapi tiba-tiba sesuatu yang tak diinginkan terjadi, yang mana Dewa Tixiu tubuhnya tiba-tiba dikuasai oleh kaisar kultivasi roh, yang mana dia adalah suami dari Nyonya Ling Xiu. Melihat itu Nyonya Ling Xiu menjadi sangat senang. Kekasihku, kamu sudah kembali. Segera dia pun memeluk Dewa Tixiu. 夫人，夫人，你说的没错。 Di saat yang sama, Duan Xiliang dan para murid dari Akademi Lingyun juga nampak baru sampai di sana, dan mereka melihat sinar cahaya di tengah pertambangan kristal. Xing Yun dan Wu Dao nampak juga ada di sana, dan mereka berdua memberitahu Duan Xiliang bahwa Kaisar Agung ada di kedalaman pertambangan kristal itu. 朱天尊大人就在里面。
Nyonya Lingxiu membawa Dewa Tixiu ke tengah-tengah danau lapa yang ada di sana. Dan dia menjelaskan bahwa disinilah inti kekuatan kristal yang sebenarnya. Dan mereka akan menyerap kristal ini untuk mengembalikan semua kemampuan mereka berdua. Akan tetapi, tiba-tiba roh dari Kaisar Kultivasi yang ada di tubuh Dewa Tixiu kehilangan kendalinya. Dan sekarang Dewa Tixiu lah yang menempati tubuhnya kembali. Namun Nyonya Lingxiu masih belum menyadarinya, sehingga Dewa Tixiu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan jurus petir pemakan jiwa agar bisa mengeluarkan jiwa Nyonya Lingxiu dari tubuh Jiang Meng. Namun petir itu juga nampak menyakiti Jiang Meng, membuat Dewa Tixiu menjadi khawatir. Akan tetapi Jiang Meng meminta Dewa Tixiu untuk terus melakukannya saja dan jangan khawatirkan diriku. Nyonya Lingxiu sendiri mengancam bahwa dia lebih baik akan mati bersama Jiang Mengmu ini daripada harus keluar. Alhasil Dewa Tixiu pun tidak tega bila harus menyakiti Jiang Meng. Dia pun menarik kembali jurus petir pemakan jiwanya. Akan tetapi tiba-tiba Jiang Meng menguasai tubuhnya dan ingin memegang Dewa Tixiu. Akan tetapi sebelah tangannya lagi sepertinya masih dikendalikan oleh Nyonya Lingxiu, sehingga tarik-menarik di antara mereka dalam satu tubuh pun terjadi, yang mana hal itu membuat Jiang Meng nekat menceburkan dirinya sendiri ke dalam danau lapa, karena Jiang Meng tidak akan membiarkan kakak Xiao Chen-nya disakiti oleh Nyonya Lingxiu. Ketika terjatuh itulah Jiang Meng mengatakan bahwa tidak peduli kamu kakak Xiao Chen-ku atau Kaisar Agung, namun kenangan indah antara kita berdua aku akan terus mengingat semuanya. Sementara saat ini Duan Xiliang tengah membawa semua murid Akademi Lingyun menerobos masuk menuju ke pusat pertambangan kristal. Akan tetapi tiba-tiba kabut hitam menyelimuti mereka, yang mana di antara kabut hitam itu terlihat ada bola-bola mata bersinar yang tak terhitung jumlahnya, membuat Duan Xiliang merasakan krisis besar. Segera dia pun memberi perintah kepada semua murid untuk merilis formasi bintang Lingyun. Setelah formasi besar telah terbentuk, ternyata sekelompok mata sebelumnya adalah para kultivator dari Sekte Api dan juga Puncak Senjian, yang mana terlihat mereka semuanya telah terinfeksi sesuatu dan kehilangan diri sendiri sehingga menyerang Tampara seperti zombie. Mereka mengepung semua orang dari Akademi Lingyun. Formasi besar itu bahkan berhasil diterobos. Untungnya Duan Xiliang dengan cepat menutup bagian berlubang dari formasi besarnya. Sangat disayangkan walaupun mereka semua telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan formasi besar. Akan tetapi gempuran yang tak terhitung jumlahnya tetap saja mampu merobek dan menghancurkan formasi tersebut, sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Walaupun Duan Xiliang dan para muridnya mampu menahan para murid yang telah menjadi zombie dari dua sekte besar itu, akan tetapi terlihat di kejauhan, ternyata Yue Qingbo dan pemimpin sekte api Huo Li juga nampak telah terinfeksi, sehingga hal ini merupakan tugas berat bagi Duan Xiliang dan yang lainnya untuk bisa menahan kedua pemimpin sekte itu. Sementara saat ini ketika Jiang Meng akan tenggelam ke dalam kobaran lapa, tiba-tiba jiwa dari Nyonya Lingxiu memutuskan untuk keluar dari tubuh ini karena dia tidak ingin mati konyol. Di saat yang bersamaan, Dewa Tixiu juga melesat menerjang ke bawah berusaha untuk menyelamatkan Jiang Meng. Dengan desakan dari Dewa Tixiu, tongkat semesta berubah bentuk menjadi sangat besar
sehingga Dewa Tixiu menggunakan tongkat itu sebagai pijakan untuk dengan cepat mengejar Jiang Meng. Akan tetapi sayang sekali dia tetap gagal dan Jiang Meng terjerumus ke dalam kobaran lava. Dewa Tixiu tidak menyerah, dia langsung membombardir danau lava itu dengan tongkat semesta. Dan akhirnya Jiang Meng pun berhasil diselamatkan. Di tempat lain terlihat meteor merah yang sebelumnya pada saat ini telah tiba di daratan. Yang mana hal itu langsung saja terhubung dengan dunia langit, membuat Jiang Wuxu sangat senang bahwa dunia langit sekarang sudah terhubung dengan dunia bawah. Dia lalu memasuki lorong masuknya seraya berkata, "Xiao Chen, hari ini kematianmu telah tiba." Sementara saat ini di bawah gempuran banyaknya orang yang telah terinfeksi, membuat Tuan Siliang dan yang lainnya mau tidak mau harus melarikan diri. Sebelum pada akhirnya mereka juga terjebak jalan buntu. Tidak ada jalan untuk mereka bisa melarikan diri lagi. Alhasil yang ada di hadapan mereka saat ini hanyalah satu pilihan, yaitu bertarung sampai mati. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah ledakan bergema di sana dan terlihat serigala bermata tiga muncul di tengah-tengah mereka, memblokir para zombie itu. Kemunculan dari serigala bermata tiga membuat Tuan Siliang menyadari bahwa Sang Kaisar Agung pasti ada di sekitar sini. Di lain sisi, Tuan Muda Wang telah mengepung seluruh pertambangan dan dia telah menggunakan lebih dari 40 meriam untuk meledakkan seluruh tambang kristal. Sebenarnya ini cukup disayangkan, mengingat pertambangan kristal itu sangatlah berharga dan mereka tidak ingin menghancurkannya. Akan tetapi, kekuatan petir kristal sudah tidak dapat dikendalikan lagi dan jika dibiarkan, maka itu akan sangat berbahaya. Sehingga cara satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memusnahkannya. Dewa Tixiu membawa Jiang Meng ke permukaan menggunakan tongkat semesta yang dijadikan sayap. Melihat mereka selamat, Nyonya Lingxiu sangat terkejut. Dan sekarang waktunya Dewa Tixiu untuk menghancurkan Nyonya Lingxiu yang selama ini telah menjadi sumber masalah baginya. Tidak main-main, bahkan Dewa Tixiu langsung merilis jurus pertama tinju Tian Huang. Nyonya Lingxiu langsung ketakutan dan berkata, "Tidak, hentikan. Jika kamu menggunakan tinju ini, maka itu akan mengejutkan seluruh alam surga." Akan tetapi Dewa Tixiu tidak peduli dan tinju Tian Huang yang sangat dahsyat itu pun dirilis. Seketika ledakan yang sangat besar pun terjadi. Dan bahkan ledakan itu sampai tiba ke alam surga. Dan hal itu langsung memperingatkan Jiang Yunpei. Dia dan yang lainnya langsung menyadari bahwa Xiao Chen masih hidup dan dia belumlah mati. Alhasil Jiang Yunpei langsung saja mengumpulkan seluruh pasukan alam surga yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu dunia bawah untuk membunuh Xiao Chen. Oke guys, filmnya sudah tamat season 1 dan untuk season 2-nya masih belum ada kabar. Jadi untuk sementara kita harus berpisah dulu dengan Dewa Tixiu dan kita harus cari film baru lagi. Oke, jika kalian punya rekomendasi film yang bagus untuk Mimin bahas, silahkan komen ya guys ya. Udah itu aja, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.